itu atau misalnya dalam hal komunikasi, bagaimana seni berkomunikasi? Itulah waktunya ada retorika dakwah, ada retorika Baik para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah. Tentunya inilah kalimat yang terindah wajib kita ucapkan ya. Setiap kita ketemu, setiap kita berjumpa, kapan saja dan dimana saja. Kenapa demikian? Karena begitu banyak orang yang mau berjumpa, bahkan berjanji sekalipun, ternyata janji itu tidak sempat dia tunaikan bersama. Itu karena ada sesuatu yang terjadi. Pada malam hari ini ya, tentu kita senang sekali ya, bahagia rasanya ya. Walaupun kita berjanji dalam keadaan sekejap, tetapi mampu kita tunaikan dengan baik. Baik para pemirsa sekalian, terima kasih sudah mencurahkan waktu untuk mengamati salah satu channel YouTube kita, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu saya memahami bahwa pengagum channel YouTube kita ini bukan hanya di sekitar Indonesia, tetapi kadang-kala ada yang mengontak-ontak dari luar gitu. Ada dari India, ya, ada dari New Zealand, ya tentu apalagi Malaysia, Thailand, ya Singapura. Ya boleh jadi dia kontak-kontak karena dia mengenal sesungguhnya apa yang kita bicarakan terkait dengan fenomena-fenomena komunikasi tentunya. Sampai kerap saya sampaikan bahwa komunikasi ini hampir tidak ada batasnya lagi. Dia sudah mengglobal, dia sudah mendunia begitu ya. Tentu saja fenomena-fenomena itu selalu terkait dengan komunikasi yang tidak pernah habis dibahas, tidak pernah kering terbahas, termasuk tentunya adalah persoalan budaya. Alhamdulillah pada malam hari ini ada tamu kita lagi hadir ini. Ini orang Jakarta ini. Jakarta menemukan. Iya, beliau ya berkediaman di Jakarta. Beliau sempat ke Makassar dan tentunya ya ketika saya tahu bahwa beliau hadir, tentu saya kontak beliau. Bagaimana caranya saya harus bersanding dengan beliau gitu ya. Saya rindu dengan diksi-diksinya begitu ya. Makanya kayak romantis banget. Iya. Iya harus romantis ya. Ini apalagi terkait dengan channel YouTube kita ini ya, bahwa dia harus romantis, kemudian ada humanis begitu ya. Baik para pemirsa sekalian, saya perkenalkan beliau ini adalah Dr. Maman A. Majid Bimpas. Ya, beliau tentunya adalah seorang budayawan. Beliau juga adalah sosok sastrawan ya, dan juga beliau adalah akademisi ya. Jadi ini semua ada yang melekat di diri beliau ini. Walaupun kelihatan beliau sederhana, tapi nanti isinya tidak sesederhana itu yang kita bayangkan. Ya, karena ini pernah terbukti waktu kita di Kuala Lumpur ketemu di kala itu kan. Nostalgia. Iya, ini nostalgia masa lalu. Saya justru kangennya begitu ya, mau mendengar narasi-narasi itu lagi ya. Baik para pemirsa sekalian, tentunya kita tidak sabaran lagi. Kita akan bincang-bincang dengan beliau, tentunya terkait dengan komunikasi budaya, ya. Tentunya berawal daripada budaya, tentu kita harus memahami ya lebih teliti lagi sesungguhnya. Bagaimana sih ya budaya ya secara esensial itu ya, supaya jangan kita salah paham ya. Tentu beliau akan menularkan gitu ya, menyampaikan itu narasi-narasi tentang budaya. Ketika silakan Pak Dokter ya. Ini berat nih. Baiklah Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya, karena kemarin kan kita sudah diskusi tentang budaya juga komunikasi. Ini kan ya sesi kedua. Mungkin Anda tahu sesi selanjutnya. Saya berterima kasih kepada Dr. Arhamsalo. Nah, kemarin tuh saya sempat menulis pengantar YouTube-nya itu komunikasi budaya Arhamsalo. Oh iya.
kita lupa. Iya. Kadang-kadang kita lupa bahwa budaya pada dasarnya itu kadang-kadang kita memahami secara sempit. Oke. Seperti misalnya sekarang kan banyak dulu Google dan Iya, betul. Semua dengan Google. Ya? Google. Mahasiswa juga cepat sekarang kan cekatan Iya. dengan kemajuan teknologi tidak bisa kita sama. Betul. Jadi kalau saya memahami budaya sama dengan saya ketika saya disertasi saya tentang budaya pengelolaan pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Iya. Saya memaknai budaya ketika itu bukan persoalan tentang karya kita yang seperti pengertiannya, Iya. tapi saya memaknai budaya sesungguhnya itu harus menjadi model cara Iya. gaya. Ketika orang berbicara tentang gaya dan cara, maka tidak bisa kita ambil bahwa hanya satu segi yang kita kenal selama itu hanya pada persoalan seni. Oke. Seni itu kan macam-macam. Iya. Seni puisi, sastra, Seni tari. bangunan, Iya. bahkan seni desain tentang politik, Iya. desain komunikasi, Desain grafis. desain grafis, romanis, Gitu. apa saja termasuk ini ruangan ini kan desain, Iya. ini kan seni, tidak. Bagian Bapak dari- berpakaian dengan ini kan agak sastrawan, gitu kan? Iya. Seniman, itu kan juga bagian dari budaya. Iya. Termasuk ketika saya gunakan topi seperti Iya, ini. tapi kan kadang-kadang orang mengatakan identik dengan pakaian, Iya. tapi kan tidak semua. Tidak Itu semua. bersama. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak, kalau misalnya kita mau bicara jujur Iya. bahwa seni budaya itu atau misalnya dalam hal komunikasi, Iya. bagaimana seni berkomunikasi? Itulah waktunya ada retorika dakwah, ada retorika dalam nulis, seni dalam nulis, Iya. ada seni berpidato. Itu kan juga sebuah budaya Iya. dengan gaya masing-masing. Hmm. Itu pun juga kalau kita masukkan ketika berkomunikasi itu kan ragam bahasa. Iya. Langgam bahasa kan berbeda, Arab apa semua itu ya seninya masing-masing. Bahkan di Arab sendiri kan ada 3 langgam bahasa. Iya. Di Makassar ya Sulawesi Selatan ini kan ada 2 bahasa. Iya. Bahkan juga di Makassar itu kan ada berapa langgam. Iya. Jangan kan gitu di Kabupaten Bima yang kecil itu Iya. juga ada berapa langgam dialek bahasa. Bahasa ya. Tapi kan itu menjadi akumulasi bahwa Tuhan itu memberikan ragam. Iya. Tapi ragam itulah menjadi sebuah gaya Iya. desain Tuhan untuk berbeda-beda. Tapi satu menjadi rahmatan lil alamin bagi Iya, manusia. betul. Atau menjadi suatu global dalam pemahaman kita untuk saling mengenal satu sama lain yang lain. Iya. Antara satu dengan yang lain. Jadi makanya saya katakan bahwa saya tidak cenderung dengan itu. Jadi tapi semua itu akan melahirkan karya cipta. Iya. Karya cipta apapun bentuknya. Kalau kita karya cipta itu kan termasuk Pak Harun Selo dan kita ini hadir itu kan karena komunikasi orang tua dengan baik. Iya. Dan hasil dari romantisnya orang tua itu Iya. menjadi harmonis sehingga melahirkan anak. Ini termasuk tema yang kronis. Iya, betul ya. Jadi makanya budaya itu sangat luas. Dan seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Abraham itu kan juga komunikasi itu sangat luas. Iya, betul. Tapi kalau saya bisa balik, Iya. koronis ya? Iya. Koronis ini Komunikasi romantis ya. dan humanis ya. Koniros. Iya. Jadi komunikasi, Humanis dan romantis. Jadi kalau orang harmonis dulu baru romantis kan. Iya. Tapi kalau misalnya romantis baru harmonis, itu kesannya agak lain. Iya. Tapi itu urusan kesan bahasa, Iya. secara komunikasi. Karena ada bahasa itu kan ada rasa. Nilai rasa itu menjadi nilai budaya dalam bahasa. Jadi jangan dipenggal-penggal menurut saya. Iya. Jadi pasti dalam pikiran
Dr. Ham itu larinya budaya itu pada seni sastra, seni puisi, karena saya sering baca puisi misalnya. Lalu termasuk seni berpakaian. Mungkin pengertian dari itu ya, jadi jangan penggal dalam sebuah. Karena seperti apa yang saya jelaskan yang lalu, bahwa budaya itu merupakan desain kreativitas untuk menghasilkan sebuah karya. Kalau begitu, bumi dan langit ini adalah merupakan karya maha dasarnya dari Tuhan itu sendiri. Ketika karya yang maha dasar itu pun itu kita hanya penggal, laut punya gelombang yang berdinamik, yang sewaktu-waktu semua itu. Tapi itu juga merupakan budayanya laut. Ketika langit itu mendung, yang kita sering bertengkar tentang misalnya itu tentang galaksinya apa semua, perbedaan waktu apa semua, itu juga menjadi budayanya supaya menjadi tanda-tanda seperti apa yang saya jelaskan Pak. Dan bumi ini itu beragam dengan gunung gandung, dengan wajah kita aja itu manusia juga makhluk juga beragam, itu kan juga bagian dari budaya. Jadi jangan dikau. Justru yang terbatas adalah komunikasi. Manusia terbatas berkomunikasi dengan semut, karena bahasanya punya sendiri. Manusia tidak bisa berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan, tidak bermusik dengan binatang, tapi bisa mengenal dia karena kita bisa membaca dengan kadar kecerdasannya, bahwa kalau misalnya menata desain keindahan, maka alam itu bisa bersatu, menyatu dengan kita dengan membaca jiwanya, tapi bukan ilmu kebatinan. Saya rasa itu untuk tentang kadar pengertian supaya kita jangan sampai pada salah persepsi tentang budaya yang agak luas. Saya kira menarik ini yang disampaikan oleh beliau Dr. Maman ini. Terkait dengan tadi yang beliau sampaikan bahwa semestinya ini harus humanis dulu, baru romantis, ya. Namun kata koro di sini semestinya ya, jadi romantis ini baru humanis itu ini terpatri dari fenomena yang pernah terjadi di hampir penjuru dunia pada kali itu. Yang pernah kita kenali itu adalah corona. Itu corona sampai membumi gitu ya. Dia merupakan bukan lagi satu kasus ya, tapi dia merupakan satu isu mendunia gitu ya. Kata-kata corona itulah yang menginspirasi saya ini. Bagaimana caranya saya mendesain ini supaya dia bernuansa komunikasi. Jadi saya nangkapnya berarti budaya pemahaman ketika muncul suatu cuaca dinamik. Itu melahirkan gagasan termasuk corona. Corona itu ternyata melahirkan salah satu bentuk yang dibentuk oleh Pak ini tentang komunikasi. Berarti makanya pernah saya katakan begini. Ternyata kesan dari corona yang didesain, kalau bahasa saya, didesain itu ada hikmahnya. Sehingga juga pendidikan akhirnya online kan, dengan ketakutan yang dipesan itu bahkan menjadi suatu bisnis yang luar biasa. Bahkan komunikasi kita terbuka lebar, mendunia melalui komunikasi lewat online. Belajar lewat online, bahkan kuliah lewat online. Walaupun persoalannya, apakah pendidikan secara online itu bisa berkesan dengan baik? Tapi yang penting adalah budaya untuk mengenalkan teknologi kepada masyarakat itu sudah secara luas, secara global, itu sudah sukses. Walaupun mungkin ada kesan lain, entahlah kesan politis, tapi banyak saya tulis tentang itu bahwa corona itu saya sampai detik ini saya nggak percaya. Tapi benar. Jadi ternyata corona itu melahirkan hikmah di balik itu semua, melahirkan bentuk itu. Jadi, supaya orang mengenal tentang sejarah pahitnya dinamik karya cipta corona itu hanya dari corona.
saya berpikirnya itu bahwa sesuatu yang kadang-kadang orang menganggapnya tidak baik, ya walaupun orang menganggapnya secara keseluruhan tidak baik, tapi di balik itu pasti ada sesuatu yang baik yang terkandung di dalamnya. Itulah Ya. nilai pendidikan sebenarnya. Itu betul. Makanya ini saya pikir satu kata ini perlu diangkat ke permukaan. Dan itu menjadi sejarah jejak yang terbaik ya. Jadi itu budaya bagus. Jadi ada budaya, tidak selamanya yang negatif itu dikatakan negatif. Iya betul. Tapi bisa dipositifkan dengan orientasi pendidikan yang mencerah. Iya. Mungkin karena kita membawa bapak membawa mahasiswa atau Iya. bapak audiens. Iya betul. Mungkin ada yang mau bertanya tentang iya. bagaimana budaya pendidikan yang sesungguhnya ketika dialami Iya. setelah era Corona ini betul ya. dalam konteks desain pengetahuan. Iya benar. Iya. Mungkin itu kan. Baik ya Pak Dokter. Benar sekali bahwa pada hari ini hadir mahasiswa-mahasiswa kita ini ya. Tentu saja saya lihat wajah-wajahnya ini adalah ramah dengan teknologi ya gitu ya. Oleh karena itu saya melihatnya bahwa mungkin ada sesuatu yang terpendam yang akan disampaikan terkait dengan pama budaya, terkait dengan teknologi secara kritis pasca corona ini ya. Karena tadi saya katakan bahwa kata koronis ini saya ambil dari situ ya. Corona baru jadi koronis itu ya. Inilah sekarang yang kita wujudkan menjadi komunikasi romantis dan humanis. Baik, para pemirsa sekalian, ini mahasiswa kita hadir. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada sesuatu yang mau disampaikan ya? Apakah Pak Dr. Maman atau saya ya? Silakan. Iya. Iya, tolong perkenalkan nama ya, gitu ya. Dengan prodi ya. Ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Laili Zahraulia dari Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi pertanyaan saya mungkin terkait dengan video Bapak yang di vlog sebelumnya YouTube, dengan ya. teman ya. Ya. Jadi pertanyaan saya itu maksud dari number one yang Bapak nyatakan di saat vlog YouTube pertama itu apa Pak? Oh gitu ya. Waduh, Ya. pertanyaan khusus. Wah, jauh. Ini nanti Pak Dr. Mama yang jawab itu ya. Siapa yang bisa? Saya menyatakan dia, oke lah kalau gitu ya. Jejak. Iya. Ternyata ditangkap. Iya baik. Iya. Nanda siapa lagi? Lail ya. Iya. Oke. Ini Nanda Lail ini dari prodi teknologi pendidikan ya. Iya. Wah ini bagus ya. Jadi terkait dengan video yang pertama itu ya, saya bincang dengan beliau. Iya, ternyata ada yang disimak itu number one gitu ya. Jadi ini dulu beliau ya, waktu saya ketemu pertama Pak Dr. Maman gitu. Ketemunya saya di Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia. Sekitar tahun 2011-2012. 2012. Setelah itu saya orangnya bukan ketika ketemu terus tidak bersahabat, saya harus bersahabat. Karena ini saya harus bawa misi komunikasi. Dimanapun saja, kapanpun kita harus bersahabat dengan siapa. Ya jangankan ya seperti tadi budaya disampaikan beliau, jangankan terhadap manusia, makhluk lain pun kita harus bersahabat. Karena di situ pasti ada nilai-nilai yang perlu dibangun di situ ya. Kenapa saya katakan number one ya itu ya? Jadi ceritanya begini, Nanda lain. Ini beliau ini orangnya santai, ya. Ini Pak Dr. Maman, saya mengenalnya lebih awal itu santai. Pernah saya satu kelas belajar, memang ya sesederhana itu, santai-santai itu. Iya. Tapi saya tidak pernah bayangkan bahwa kadang-kadang kita kan melihat cover ya, lihat covernya santai. Jangan dulu dong dikira bahwa di dalamnya itu juga ikut santai, belum tentu. Ternyata itu yang terjadi di beliau. Ketika cover dia simbolkan dengan kesantaian, ternyata santainya beliau itu santai, bukan santai yang biasa-biasa begitu ya, tapi dia menikmati begitu ya. Iya. Sampai beliau tidak hanya sampai santai saja, tapi dia ingin buktikan bahwa ternyata kelihatan itu santai tidak mesti harus santai sampai di isinya begitu ya. Dia harus wujudkan itu melalui satu tindakan, melalui satu aksi ya. Di dalam komunikasi itu biasa disebut dengan konatif ya. Ya, konatif karena ada 3 tahapannya ilmu itu di dalam komunikasi. Yang pertama adalah itu tahap kognisi, pemahaman ilmu itu. Kemudian yang kedua adalah pemahaman secara afektif ya, sikap.
Dan yang ketiga itu beliau yang dia tonjolkan itu konati, ya konasi ya dalam ilmu komunikasi. Itulah yang beliau perlihatkan, ternyata beliau tercepat selesai studinya. Iya, makanya saya istilahkan wah ini number one ini ya. Kalau saya bapak, Iya, perlombaan. ada sesuatu yang menarik menjadi satu inspirasi buat kita itu ya. Bahwa tidak apa-apa santai-santai dalam hal perkuliahan, biasa-biasa saja. Tetapi jangan justru santai dalam isi begitu ya. Dalam konten kita harus kuat, harus berkualitas. Sehingga nanti target-target itu bisa tercapai dengan baik sesuai dengan harapan itu ya. Kira-kira begitu Pak Dokter. Mohon maaf kalau saya Ini ya Pak, sungguh berlebihan. Tapi itu Pak persahabatannya, Iya. budaya persahabatan. Jadi kalau saya waktu itu ya memang komen beliau yang mengeluarkan itu kata-kata, saya kaget. Habis selesai satu hari, Iya. pas ke masjid dia mengatakan, wah number one. Ini memang perlombaan. Jadi apa? Itu karena kenapa terjadi komunikasi? Karena dia itu yang jujur. Iya. Dia yang membantu saya dalam arti terutama dengan waktu saya kurang tentang apa, keluarganya itu luar biasa itu. Lalu ketika saya pas karena di luar negeri ujian Iya. apa itu kan tidak rame-rame seperti di Indonesia. Iya dokter ya. Disertasi. Harus tiba-tiba saya telepon karena saya mau angkut hasil tesis saya itu apa yang tebal-tebal itu kan saya telepon dia, ternyata dia diam-diam sudah ada di kampus dengan dia kan punya mobil. Saya tolong dibantu saya dengan semangatnya itu dia bangga, jadi karena persahabatan itu. Jadi saya ketika dikatakan itu saya justru membantah, ini bukan perlombaan. Ya maaf, sorry. Duh, ampun deh. Iya. Ya, atau mungkin ada lagi kan? Iya. Saya kira begitu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua ya. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Jadi pada saat itu, Iya. pada saat masuk kuliahnya duluan Pak Dr. Arham atau Pak Maman? Waduh, Kalau gitu ya. ini menguji. Oke. Jadi begini Nandana ya. Belajar itu seperti yang disampaikan beliau tidak seperti perlombaan. Tapi ketika kita belajar itu, bagaimana sesungguhnya itu kita menikmati itu ya. Sampai saya pernah merasakan bahwa ketika kita belajar di dalam negeri atau belajar di luar negeri, memang teori-teori yang dibangun itu hampir sama saja, 11-12. Tetapi yang paling terpenting itu adalah bagaimana kita perilaku yang kita tampilkan mendapatkan ilmu, dan bagaimana perilaku yang memberikan ilmu itu yang kadang-kadang berbeda. Iya. Contoh umpamanya, kadang-kadang kalau kita belajar di luar negeri tentunya, tentu ada hal-hal yang unik. Kita punya dosen-dosen, ya, pengajar-pengajar kita itu, dia merasa happy, merasa bahagia kalau mentraktir mahasiswanya makan. Mentraktir mahasiswanya makan. Termasuk saya punya supervisor. Saya ingat-ingat Kalau di sini apa promotornya? Iya, promotor kita itu. Kalau jadi promotor, supervisor kita itu. Saya teringat sekali 4 tahun saya ditraktir makan oleh beliau itu. Saya mau bayar, ketika masuk di warung beliau tidak mau. Beliau tidak, saya yang harus bayar. Ya, saya tidak potong. Inilah budaya yang Iya. berbeda, tapi punya makna tersendiri. Jadi apa yang kita petik dalam diskusi ini termasuk komunikasi pendidikan yang bersahaja, yang harmonis, yang tidak kesan kurang etis kalau boleh, tapi dirasakan oleh Pak Irwan dengan atau saya di luar negeri itu justru pembimbing atau promotor itu yang membayar makanan kalau kita ke kantin, bahkan mengajak makan itu, bahkan membawa buah-buahan kan, bahkan menjemput dengan mobilnya. Itu kesannya. Jadi apa yang ditanyakan nanti ya, kalau persoalan duluan apa semua, tentu dia lebih senior. Bahkan dia dari Nenjolan ke Malaysia, karena istrinya di Malaysia yang tidak mungkin akan pisah. Bahkan saya akui dia bawa keluarga waktu dia lebih duluan.
Tapi sekali lagi bahwa saya tidak mau terkesan bahwa itu adalah perlombaan, Ya. karena di S3 itu berbeda. Iya. Saksi ya. Oke. Pertama, karena mungkin pertanyaan ini sangat kritis, tapi saya jadi merinding. Oke ya. Baik. Saya pikir begitu Nanda Nela ya. Iya. Baik para pemirsa sekalian, tidak terasa sekali waktu kita sudah lebih 15 menit ya. Iya, sudah 25 menit ya. Tentu kita harus mengakhiri sesi pertama ini. Yang kita harus petik intisarinya bahwa sesungguhnya budaya ini seperti yang disampaikan oleh beliau tadi itu, bahwa sesungguhnya itu bagaimana budaya itu sesungguhnya adalah memanusiakan manusia. Iya. Sesuatu budaya itu kadang-kala memang beragam, tetapi bukan itu menjadi masalah. Justru keberagaman itu membawa sesuatu yang indah. Jadi jangan karena keberagaman itu dianggap sebuah perbedaan, tapi keberagaman itu sebagai dianggap sesuatu yang indah. Sebagaimana laksana pelangi yang berwarna-warni tetapi justru indah kelihatan karena warna-warninya itu. Oleh karena itu tentunya kita tidak harus larut dalam satu egoisme budaya. Ya, kita tidak harus sukuisme, tidak harus chauvinisme, ya, tidak harus ekstremisme. Kira-kira begitu ya. Saya tidak bermaksud menyimpulkan beliau, tapi kira-kira itulah narasi-narasi kunci kita pada kesempatan ini. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Dr. Maman ya sudah hadir pada malam hari ini di podcast kita Mr. Koronis. Dan tentunya terima kasih kepada mahasiswa sudah berpartisipasi juga ya, ikut mendengarkan kita punya bincang-bincang ini. Ini luar biasa karena bukan hanya sekedar orang di luar yang mendengar, tetapi justru kita syarat dengan nuansa-nuansa akademik karena mahasiswa sudah hadir ikut mendengarkan Dan kritis lagi. dan kritis ya bertanya itu. Tentu kita berharap mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Ya, para pemirsa sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mr. Koronis mengundurkan diri bersama Bapak Dr. Maman, seorang budayawan kita, sastrawan kita yang hadir pada malam hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.